Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini senantiasa tidak berhenti memberikan kepada kita nikmat begitu banyak, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, dan nikmat waktu luang, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan kita lanjutkan insyaallah dengan salat tarawih dan witir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul ummah, uswatun hasanah bagi kita semua. Dan salawat dan salam semoga senantiasa juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hingga detik ini, Allah telah pertemukan kepada kita bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, memasuki malam yang ke-22, bahkan mungkin ada yang 23. Dan ini adalah bagian daripada nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah Ramadan saatnya mengenakan atau menggunakan pakaian takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, Quran surah Al-A'raf ayat 26. Tatkala Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah turunkan untuk kalian pakaian yang bisa menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, akan tetapi pakaian takwa adalah lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat Quran surah Al-A'raf ayat 26 tersebut, kita bisa mengambil bahwa fungsi daripada pakaian itu minimal ada dua. Yang pertama adalah pakaian lahir yang berfungsi untuk menutup aurat kita, menutup tubuh kita, dan yang kedua adalah pakaian batin yang berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan itu yang disebut dengan pakaian takwa. Maka bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menggunakan pakaian takwa itu. Namun sesungguhnya menggunakan pakaian takwa atau memelihara takwa, membawa takwa itu seharusnya adalah kapanpun dan dimanapun. Artinya tidak terbatas dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat potensial untuk kemudian kita bisa dengan mudah menggunakan pakaian takwa itu. Dari mana kita tahu kalau takwa itu harus kita pegang kapan saja dan di mana saja? Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kapanpun dan manapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk yang terlanjur kita lakukan,
dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan buruk itu terhapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian tujuan daripada saum Ramadan, sebagaimana kita ulang dari ayat 183 Quran Surah Al-Baqarah itu, adalah untuk bertakwa kepada Allah, la'allakum tattaqun. Dan tentu di situ juga Allah menghendaki kita dengan dua hal tadi, yakni yang pertama bukan hanya sekedar menahan makan dan haus saja, akan tetapi Allah menghendaki daripada saum Ramadan yang kita lakukan, bagaimana kemudian hati kita pun memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena definisi daripada takwa itu sendiri adalah takut ataupun memelihara. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian takwa itu sendiri juga adalah perkara yang tidak terlihat. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzurullaha ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa dan bentuk kalian atau postur kalian, akan tetapi Allah melihat bagaimana kondisi hati kalian dan juga amal yang diperbuat. Sehingga yang harus kita menjadi perhatian adalah, yang pertama adalah amal kita, kemudian yang kedua a'malikum, niat kita dan amal kita. Maka harus kita perhatikan bagaimana kondisi hati kita bersih atau tidak. Karena itu pun yang kemudian akan menjadi sebuah penentu amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana dengan amal yang kita lakukan? Apakah benar-benar ikhlas karena Allah, dilakukan sesuai dengan contoh? Maka kemudian itu pula yang akan menyebabkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, selanjutnya kita juga diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran orang-orang yang bertakwa. Allah sampaikan di dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran misalkan ayat 134, Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi dia lapang, kondisi dia sempit, kemudian wal ghaidha wal afina 'anil nas, menahan amarah dan juga bagaimana dia berupaya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka salah satu di antara ciri daripada pakaian takwa itu, yang pertama dia gemar bersedekah, kemudian bisa menahan hawa nafsunya, kemudian bisa memaafkan orang lain, menjaga lisan dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, dari takwa juga tercermin dalam sikap Rasul dan para sahabat. Misalkan kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar, yang merupakan khalifah pertama. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah hari ini yang berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Ketika dijawab lagi, siapakah yang hari ini telah memberikan makan kepada fakir miskin? Maka Abu Bakar lagi-lagi menjawab, saya ya Rasul. Ditanya lagi, siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Maka beliau pun menjawab, saya ya Rasul. Pertanyaan yang keempat, ditanyakan lagi oleh Rasulullah, siapa yang hari ini kemudian dia sempat menjenguk orang sakit? Lagi-lagi beliau menjawab, saya ya Rasul. Maka Rasulullah menyatakan, majtama'na amrin illa dakhalal jannah. Siapa yang terkumpul amalan-amalan ini, maka dia pasti akan masuk surga. Maka dari situ kita bisa melihat gambaran daripada bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pakaian takwa itu di dalam kehidupannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, bulan ini juga Ramadan sudah memasuki 10 hari terakhir,
yang juga di mana kita ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun contohkan salah satu di antaranya di akhir Ramadan ini juga terdapat yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau ada juga amalan-amalan i'tikaf yang mana di situ menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau senantiasa bergegas memperkuat, mengkencangkan ikat pinggangnya, dalam artian bahwa berserius dalam beribadah, dan mengajak juga sanak famili untuk melakukan ibadah ditingkatkan di 10 hari terakhir. Salah satu diantaranya juga ada namanya i'tikaf, yaitu beribadah dengan berdiam diri di masjid, melakukan taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, memperbanyak salat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran, dan juga sedikit menjauh diri dari dunia untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu diantaranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar dan kita sedang beribadah, maka ibadah yang kita lakukan setara dengan bagaimana kita beribadah selama 83 tahun. Dan itu sekecil apapun amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk menjaga amalan di 10 hari terakhir ini. Kalaulah kita tidak mungkin seperti amalan para sahabat, maka paling tidak kita mengambil salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kiranya dapat kita jalankan. Dan salah satu di antaranya juga adalah anjuran banyak bersedekah, karena memang sedekah di bulan Ramadan ini adalah termasuk amalan yang afdol. Sedekah paling utama adalah as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan di kultum pada malam hari ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.